Singgung Piala Dunia U20 di Indonesia, media Vietnam beri sorotan. Penolakan Israel yang akan tampil di Piala Dunia U20 turut mengundang ulasan nyinyir dari media Vietnam, Laodong. Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki hubungan yang kurang baik dengan Israel. Oleh sebab itu, besar kemungkinan FIFA menjatuhkan hukuman kepada tuan rumah jika melarang salah satu tim berlaga. Dalam artikelnya, media Vietnam Laodong menyoroti pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang berharap perhelatan Piala Dunia U20 2023 bisa berjalan sukses. Media tersebut menuliskan bahwa sepak bola Indonesia beberapa tahun lalu pernah di-ban oleh FIFA. Alasan ambisius Indonesia menjadi tuan rumah FIFA U20 World Cup. Sepak bola Indonesia dilarang oleh FIFA untuk mengikuti turnamen internasional beberapa tahun lalu karena campur tangan pemerintah dalam kegiatan PSSI. Tulis media lokal Vietnam, Laodong. Tak hanya itu, media Vietnam tersebut juga mengulas soal kegagalan Hoki Caraka dan kawan-kawan di Piala Asia U20 2023 yang berlangsung di Uzbekistan. Tak bisa dipungkiri, media rival timnas Indonesia itu memang kerap menyoroti perkembangan sepak bola tanah air. Bahkan sebelumnya, media lokal Vietnam mendapatkan kritik pedas dari Ketum PSSI Erick Thohir lantaran menyebar isu rumor bahwa Erick Thohir akan menggantikan pelatih Sintayong. Meski begitu, mengenai penolakan Israel di Indonesia, Menpora Zainuddin Amali mengatakan bahwa pemerintah menjamin keamanan semua tim peserta Piala Dunia U20 2023 termasuk Israel selama beraktivitas di Indonesia. Dia yang juga menjabat sebagai waketum tersebut menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengantisipasi persoalan keamanan tersebut. Usai berjuang bersama skuad Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2023, Sintayong tak ragu mengungkapkan penyesalan terbesar dalam karirnya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku menyesal lantaran tak mampu membawa skuad terbaik timnas Indonesia U20 di ajang 2 tahunan tersebut. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U20 tidak diperkuat oleh pemain intinya seperti Marcelino Ferdinand lantaran belum mendapatkan izin untuk memperkuat Garuda Nusantara dari klubnya yakni KMSK Dense. Sebelumnya, Sintayong sempat kecewa karena wonderkid 18 tahun itu ke Eropa tanpa sepengetahuan darinya. Marcelino Ferdinand baru bisa diizinkan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 pada tanggal 9 April 2023. Ex-gelandang Persebaya Surabaya itu diproyeksikan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Tepatnya pada 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang di Indonesia. Selain Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia U20 juga belum bisa diperkuat 3 pemain keturunan di Piala Asia U20 2023. Mereka adalah Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Ketiganya masih dalam proses naturalisasi yang nantinya diproyeksikan mentas di Piala Dunia U20 2023. Absennya keempat pemain penting itu pun menjadi penyesalan terbesar Sintayong setelah timnas Indonesia U20 gagal di Piala Asia U20 2023. Padahal juru taktik 52 tahun itu berharap bisa menurunkan skuad terbaik timnas Indonesia U20 di turnamen tersebut. Lantaran telah menyusun roadmap untuk membentuk skuad terbaik demi Piala Dunia U20. Pertama, Ahmad Maulana Syarif. Di tengah menurunnya performa Arkan Fikri dan tidak adanya nama Marcelino,
Ahmad Maulana Syarif menjelma menjadi kunci taktik Sintayong di Piala Asia U20. Daya jelajah dan semangat juang pemain Persija Jakarta tersebut memberikan warna yang berbeda di timnas U20. Gaya bermain Ahmad Maulana Syarif juga berbeda dengan pemain-pemain timnas U20 yang mengisi lini tengah. Didukung dengan postur 182 cm, Maulana Syarif menjelma menjadi pemain dengan mobilitas tinggi. Performa bagusnya di Piala Asia U20 juga berpotensi meyakinkan Sintayong untuk menggunakan jasa Maulana Syarif di Piala Dunia U20 mendatang. Kedua, Robby Darwin. Robby Darwin baru dimainkan mulai pertandingan kedua kontra Suriah. Keputusan itu membuahkan hasil positif karena Robby yang notabene bukan berposisi asli sebagai bek tengah mampu tampil apik. Pemain Persib Bandung itu menjalin kerjasama yang baik dengan Kakang Rudianto dan Muhammad Ferrari dalam formasi 3-4-3 yang diusung oleh Sintayong. Secara keseluruhan, Robby juga menunjukkan penampilan yang memuaskan. Ketiga, Dava Baca. Dava sangat layak disebut sebagai pemain timnas U20 yang paling bersinar di Piala Asia U20. Meski berstatus kiper cadangan, Dava mampu membuktikan kualitasnya di bawah Mister Gawat. Dava sejatinya berstatus sebagai pelapis dari Cahya Supriyadi, namun keputusan berani diambil oleh Sintayong yang memilih Dava dan kepercayaannya itu dibayar dengan penampilan apik. Hasilnya, gawang Garuda Nusantara hanya kebobolan 2 gol dari 3 pertandingan. Performa bagus Dava membuat persaingan di posisi penjaga gawang juga bakal semakin sengit. Cahya kini harus bekerja lebih keras untuk bersaing memperebutkan satu tempat di tim utama bersama Dava menuju Piala Dunia U20 2023.